kasih dan setia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menjadikan umatnya berbahagia hari ini, Kamis 28 Agustus 2025. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau yang tetap setia, sekalipun umat-Mu banyak yang kurang setia. Terima kasih Bapa, karena Engkau adalah Allah yang selalu mengajarkan kepada kami hal-hal yang patut dan layak kami lakukan. Sebab itu, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita hari ini, Maleakhi 2 ayat 14 hingga 16. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Saudara-saudaraku, judul renungan kita hari ini, kesetiaan bernilai di hadapan Allah. Ayat 16 sebagai penekanan, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Saudaraku, perceraian dapat terjadi karena alasan yang kompleks dan beragam. Perilaku tidak setia dapat menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan terjadinya perceraian. Dari ayat di atas kita mengetahui bahwa Tuhan membenci perceraian karena hal itu tidak mencerminkan karakter Allah yang setia. Karena itu Tuhan membenci ketidaksetiaan umatnya, baik yang dilakukan terhadap pasangan maupun kepada Tuhan. Tentang hal itu, Tuhan sering mengaitkan kesetiaan dengan pernikahan dan hubungan antara Tuhan dengan umatnya. Kesetiaan dalam pernikahan berarti mencerminkan kesetiaan kepada Tuhan, karena kesetiaan bernilai di hadapan Allah, bukan hanya tercermin dalam ibadah atau hubungan spiritual saja, tetapi juga dalam hubungan antar manusia, seperti halnya dalam pernikahan. Dalam Perjanjian Lama, Allah menganggap dirinya sebagai suami Israel dan bangsa Israel sebagai istrinya. Ketika bangsa Israel tidak setia dengan menyembah kepada berhala, hal itu dianggap sebagai perzinahan secara rohani. Dengan demikian, kesetiaan dalam pernikahan adalah suatu prinsip yang lebih besar,
dan bukan hanya hubungan antar manusia saja, tetapi juga mencerminkan kesetiaan umat kepada Tuhan. Tuhan sangat menghargai kesetiaan, baik dalam hubungan pernikahan maupun dalam membangun hubungan dengannya. Kesetiaan yang bernilai di hadapan Allah dapat tercermin lewat komitmen yang tulus dan ketaatan hidup menurut firman-Nya. Tuhan menghendaki agar kita tetap setia dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hal menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan, maupun dalam memelihara hubungan yang mesra dengan pasangan. Bahkan juga dalam hubungan kita dengan sesama. Hal ini yang membuat kesetiaan sangat bernilai di hadapan Allah. Penegasannya, kesetiaan kita bernilai di hadapan Allah, maka seharusnya kita menjaga hubungan yang saling mengasihi dan menghormati dengan Tuhan, dengan pasangan, dan dengan sesama. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di sorga, ajarlah kami untuk menjaga hati kami dengan menghormati, menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu, terutama setia dalam hubungan kami dengan Engkau, pasangan, dan sesama kami. Demi Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, para pendengar renungan Oasis Fajar, demikianlah renungan kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.